warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Benteng Sombopu untuk melihat bagaimana keadaan rumah adat yang ada di sini. Dan ini adalah di belakang saya adalah salah satu rumah adat yang memang memerlukan perhatian dari pemerintah. Rumah adat ini adalah rumah adat Kabupaten Goa dan bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi bangunannya untuk saat ini. Adalah salah satu yang paling parah keadaannya di rumah adat yang ada di Benteng Sombopu ini. Ini merupakan rumah adat Kabupaten Pangkep. Bisa dilihat sendiri bagaimana keadaannya sekarang dan sampai sekarang belum dibangun oleh pemerintah. Yang bisa menjawab itu adalah kepala UPT Taman Budaya sendiri, ya, ataukah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Secara garis besar pengelolaan untuk kawasan Benteng Sombopu ini sendiri itu di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini UPT Taman Budaya Benteng Sombopu. Terkait dengan pengelolaan untuk cagar budaya, itu di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB ya, Selbar. Jadi untuk pengelolaan rumah adat kabupaten kota itu masih di bawah naungan pengelolaan kabupaten kota itu sendiri. Jadi tidak semua rumah adat kabupaten kota itu di bawah naungan provinsi Sulawesi Selatan. Utamanya di Sulsel juga itu Pak? Ya. Utamanya rumah adat di Kabupaten di Sulsel itu Pak? Ya, ini kan kawasan Benteng Sombopu itu kan konsep awalnya ingin dijadikan Taman Miniatur Sulawesi, di mana areanya itu dibangun beberapa rumah adat kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah sekarang kan ada Miampis, ada Sulbar. Nah, jadi sekarang tetap juga Sulbar ada bangunannya. Kan dulu masih Sulawesi Selatan ya, kayak Majene, Polman, Mamasa. Dulu kan masih satu Sulawesi Selatan. Sekarang kan sudah bisa masuk Sulbar. Tapi tetap juga ada asetnya di sini ya. Bangunannya itu adalah aset kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau untuk kawasan sendiri atau lahan itu milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun wilayahnya masuk wilayah Kabupaten Goa. Iya. Oh, berarti itu Pak, misalnya Sulbar itu dikelola oleh kabupatennya masing-masing? Iya, semua dikelola kabupaten masing-masing. Ya, masih dalam lahan. Masih lahan kawasan ini kan dulu belum ada Sulbar ya. Iya. Ini masih menyangkut Sulawesi Selatan. Berarti terkait dengan, bukan saya lihat ini Pak, beberapa rumah adat yang kondisinya mungkin bisa dibilang memperhatikan itu Pak. Iya. Bagaimana itu Pak? Memang tanggung jawabnya memang kabupaten masing-masing Pak. Iya. Kita selaku di sini cuma menyampaikan
saja Pak? Yang 4 etnis ya, Iya. termasuk Bugis, Mandar, Kajang, Toraja. Oh, itu yang masuk dalam tanggung jawab Iya, provinsi. provinsi. Dalam hal ini dinas pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Benar. Pariwisata. Iya. Provinsi Pak. Iya. Oh, jadi tapi untuk saat ini Pak, untuk bagaimana bentuk kontribusi dari dinas tersebut untuk berenovasi ataupun biaya perawatan dari rumah itu? Untuk yang dikelola provinsi itu sendiri, hampir tiap tahun ada biaya renovasi untuk rumah adat yang dia tangani. Seperti rumah adat Mandar, Bugis, Baruga ini sendiri. Ini kan Baruga bukan rumah adat ya. Tempat pertemuan itu akan direnovasi juga ini. Kita masih menunggu jawaban dari Baris Barang Jasa. Kalau di sana sudah sesuai untuk jalan, mungkin renovasi sudah jalan. Berarti ada ini diantara 4 ini ada wacana untuk ada renovasi Pak. Ada. Apa saja itu Pak yang diwacanakan? Yang ini yang sekarang ini kan lebih condong ke atap ya, yang cepat rusak karena atapnya kan terbuat dari sirang. Nah itu yang direnovasi lagi kembali, diganti sirangnya. Iya, jadi tempatnya itu Pak, atau ada memang satu yang difokuskan dari rumah adat itu? Semua bersama. Oh, semua bersama Pak? Tiga rumah ya. Mandar, Bugis, dengan ini Baruga. Oh, berarti kajian dalam ini masih agak bagus. Sudah bagus karena tahun lalu sudah direnovasi. Oh iya. Tapi kalau untuk terkait anunya Pak, kan banyak untuk pengelolaan sampahnya di sini bagaimana Pak? Kalau pengelolaan sampah di sini sebenarnya apa sampah sudah disediakan dari Kabupaten Goa, tempatnya di belakang sini. Cuma sebagian juga saya lihat masyarakat tidak mau bayar. Dia lebih suka buang di tempat lain ya. Kedua juga terus terang kami juga selaku pengelola kawasan ini kewalahan masalah sampah karena wadah juga tidak ada ya di tempat sampah yang kita sediakan. Karena bukan masalahnya kita tidak menyediakan tempat sampah, memang anggaran untuk itu tidak ada. Kami selalu mencoba untuk setiap tahun kita anggarkan termasuk sampah, termasuk motor sampah yang piar dengan motor piar untuk nyiram-nyiram tanaman ya.